Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rio Sanjaya. Saya hari ini akan menyelesaikan tugas UTS teori komunikasi, yaitu dengan menyebutkan 25 teori komunikasi berdasarkan para ahli. Baik, yang pertama, teori Harold Laswell. Sesuai dengan namanya, di tahun 1948, ia mengemukakan teori komunikasi dengan konsep siapa itu who, berbicara apa itu say what, dengan media apa in which channel, kepada siapa to whom, dan dengan efek apa with what effect. Lalu yang kedua, teori komunikasi behaviorisme. Teori ini dikembangkan oleh ilmuwan asal Amerika Serikat yang bernama John B. Watson pada tahun 1878. Menurutnya, teori behaviorisme ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan balasan atau responsif terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Lalu yang ketiga, teori komunikasi humanisme. Teori ini merupakan pengembangan psikologi humanisme. Komunikasi humanisme pernah diimplementasikan dalam dunia pendidikan melalui humanistik kurikulum. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian, pengawasan, dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Yang keempat, teori informatif. Teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver pada tahun 1949. Teori informasi merupakan salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Yang kelima, teori use and gratification, penggunaan dan kepuasan. Teori ini dikembangkan oleh Bloomer and Coates pada tahun 1974. Mereka berpendapat bahwa penggunaan media memiliki peran aktif dalam memilih media yang digunakannya, sehingga pengguna media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi. Yang keenam, teori agenda setting. Teori ini dikembangkan oleh MC Combs dan Shaw. Pada tahun 1972, teori agenda setting beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu menjadi penting. Ketujuh, teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan. Mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemukan bahasa pertama dan kedua. Kedelapan, teori nativisme. Chomsky dan Hadley pada tahun 1993 adalah tokoh pendukung teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Di sisi lain, bahasa merupakan suatu yang kompleks. Oleh karenanya, manusia senantiasa belajar untuk dapat berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lainnya. Lalu yang kesembilan, teori sibernetik. Wiener pada tahun 1945 adalah tokoh di balik teori ini. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Kesepuluh, teori kognitivisme, yang dimana teori ini mengedepankan proses belajar dibandingkan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Kesebelas, teori ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Sandra dan Malvin pada tahun 1976. Fokus dari teori ini terletak pada kondisi struktural yang ada di masyarakat. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern misalnya, di mana pada masyarakat modern media massa dianggap suatu hal yang sangat penting dalam mencapai tujuan beberapa proses. Kedua belas, teori inokulasi.
Teori ini pada mulanya disampaikan oleh McGuire, di mana inokulasi dapat pula disebut sebagai suntikan, yang mengambil analogi pada ilmu medis. Diibaratkan orang yang tidak siap menahan penyakit, maka dia harus disuntikan vaksin untuk memperkuat tahan tubuhnya. Ke-13, teori kultivasi. Teori ini merupakan yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat dari personal seseorang. Ke-14, teori spiral of salience, di mana spiral dalam keheningan. Teori ini berkaitan dengan bagaimana terbentuknya suatu pendapat umum dalam masyarakat, yang menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi massa, komunikasi antar pribadi, dan persepsi masing-masing individu. Yang ke-15, teori norma dan budaya. Teori ini beranjak dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Lebih dari itu, mampu menciptakan norma baru dalam masyarakat. Ke-16, teori pengharapan nilai. Teori pengharapan nilai bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa. Dinilai dari penggunaannya, sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut. Ke-17, teori struktural fungsional. Teori ini merupakan bangunan paling dasar ilmu sosial. Beberapa tokoh yang mencetuskan teori ini diantaranya Comte, Emil, dan Herbert. Tujuan dari teori ini adalah mencapai keaturan sosial. Yang ke-18, teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi disampaikan melalui saluran-saluran atau channel tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Ke-19, teori sikap. Harding dan Wood, dua teoritikus ini menjelaskan bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita misalnya. Menurut Harding, adalah kaum wanita yang cenderung termarginalisasi. Oleh karena itu, teori ini merupakan turunan dari teori feminisme. Ke-20, teori komunikasi dua tahap. Teori ini didasari oleh penelitian yang dilakukan oleh teori komunikasi dua tahap, membahas mengenai efek media massa dan pertama kalinya diterapkan dalam kampanye pemilihan umum pada tahun 1940, yang dimana studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan 21 teori komunikasi administrasi. Teori komunikasi administrasi adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik atau memiliki feedback antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa paling pengertian dalam rangka mencapai organisasi dengan efektif dan efisien. 22. Teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. 23. Teori analisis fungsional. Analisis ini bertujuan mengetahui tingkat keefektifan komunikasi yang terjalin antar individu. Eric Berne pada tahun 1960 adalah pengembang dari teori analisis ini yang dinilai cocok untuk digunakan dalam konseling kelompok. Ke-24, teori dependensi efek komunikasi media massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa.
Dependensi, efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan lebih berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Ke-25, teori klasikal conditioning, yang dimana ini dikemukakan pertama kali oleh Ivan. Menurutnya, teori ini belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat tertentu. Kemudian, syarat-syarat tertentu tersebut akan menimbulkan sebuah reaksi atau respon. Sekian dari 55 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya,